Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melki Kustinor, guru di SMP Negeri 6 Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai letak dan luas Indonesia. Oke, jadi setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan kita dapat yang pertama, menjelaskan pengertian letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia. Yang kedua, menjelaskan letak Indonesia secara astronomis, secara geografis, dan secara geologis. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia terhadap kehidupan. Dan yang keempat, kita dapat menjelaskan luas wilayah Indonesia. Oke, kita mulai ya. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Bagaimana dengan letak wilayah Indonesia? Apa keuntungan dari letak wilayah Indonesia? Dan seberapa luas wilayah Indonesia? Berdasarkan letaknya, wilayah Indonesia dapat dilihat atau diketahui berdasarkan letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Apakah letak astronomis, geografis, dan geologis itu? Mari kita simak penjelasannya. Kita mulai dari letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Apa sih pengaruh dari letak astronomis Indonesia terhadap kehidupan? Perhatikan peta berikut ini. Daerah yang ditandai berwarna hijau merupakan wilayah tropis. Karena garis lintangnya yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, hal ini menjadikan wilayah Indonesia berada pada wilayah iklim tropis. Pengaruh dari iklim tropis ini adalah suhu cukup tinggi, yakni antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Yang kedua, curah hujan tinggi dan merata. Yang ketiga, aktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan dapat berlangsung sepanjang tahun. Pengaruh dari letak astronomis yang kedua adalah karena garis bujurnya yang terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, maka hal ini menjadikan Indonesia memiliki 3 pembagian daerah waktu, yakni waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat meliputi daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia Tengah meliputi daerah Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Sedangkan waktu Indonesia Timur meliputi daerah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kita lanjut lagi ya. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yakni benua Asia di utara dan benua Australia di selatan, dan di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di barat. Hal ini mengartikan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang sehingga menjadi jalur pelayaran dan perdagangan dunia. Batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste,
Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Apa ya pengaruh letak geografis terhadap Indonesia? Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, serta India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan India, serta negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Karena letak yang strategis itu pula, bangsa Indonesia mudah menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial seperti melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Selain itu, karena letaknya yang diapit oleh dua benua dan dua samudra, maka hal ini menyebabkan terjadinya iklim musim di Indonesia yang berganti setiap 6 bulan sekali, yakni musim hujan dan musim kemarau. Selain pengaruh positif, ternyata letak geografis juga membawa pengaruh negatif, seperti masuknya budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan budaya asli Indonesia. Kemudian, masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Oke, yang ketiga, letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Secara geologis, Indonesia berada pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Selain itu, Indonesia juga terletak pada 2 rangkaian pegunungan besar dunia, yakni pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Pengaruh letak geologis terhadap Indonesia adalah posisi geologis ini membuat Indonesia memiliki banyak gunung api yang ternyata dapat membawa keuntungan seperti beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Selain itu, karena berada pada pertemuan lempeng, hal ini menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, sudah paham kan bagaimana letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan? Ternyata selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan 5 pulau besar yakni Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia termasuk daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat dan Australia. Keuntungan yang dimiliki Indonesia dari letak wilayahnya yang luas adalah yang pertama, kekayaan alam melimpah dan beraneka ragam baik di darat maupun di laut. Yang kedua, keanekaragaman yang unik di tiap daerah seperti adat istiadat dan suku bangsa. Kita harus bersyukur karena telah tinggal di negara Indonesia ini yang subur, yang kaya akan sumber daya alam, dan kaya akan keunikan budaya di tiap daerahnya. Oleh karena itu, mari cintai negara kita Indonesia ini dengan selalu menjaganya ya. Demikian materi kita hari ini, semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.